Buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur karya Al-Ustadz Muhammad Arif B. Iskandar. Kita bahas ini ya, kita bahas menghancurkan agama menuai petaka. Nah, itu sambil baca ini. Jadi kita hancurkan ya. Jadi ini membahas tentang menghancurkan agama menuai petaka. Apa ini maksudnya kalau kita menghancurkan agama? Nah, ini jangan ini ada 4 poin nanti. Hancurnya agama Anda, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah ulama besar, Syekh yang betul-betul banyak sekali memberi pelajaran ya, murid-muridnya banyak sekali, dan juga salah seorang waliullah, orang yang kemudian benar-benar luar biasa dalam pengajarannya ya. Banyak dari kita ya, diantara di Indonesia ini sering membacakan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini boleh kepada orang alim, orang soleh ya. Beliau adalah ya salah seorang ulama besar ya di Timur Tengah ya. Dia mengatakan bahwa hancurnya agama ini karena 4 hal. 1, Anda tidak mengamalkan apa yang Anda ketahui. Ini tadi rincikan nih. Tidak mengamalkan apa yang Anda ketahui. Anda mengamalkan apa yang Anda tidak ketahui, dan Anda tidak mencari tahu apa yang Anda tidak ketahui. Ini yang ketiga. Dan Anda menolak orang yang mengajari Anda apa yang tidak Anda ketahui. Ini dia dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani halaman 43, cetakan Beirut tahun 98, cetakan ulang tahun 98. Apa itu yang menghancurkan agama? 4. Jadi kita ini sama aja menghancurkan agama Islam ini buat diri kita itu karena 4 hal. Yang pertama, tidak mengamalkan apa yang diketahui. Ini dia. Allah SWT telah mencela orang-orang yang banyak tahu agama, bahkan banyak ngomong masalah agama, tapi tidak melaksanakan apa yang dia ketahui dan sering dia omongkan. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh Allah sangat murka karena kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Quran surat Shaf ayat 2 dan 3. Ya. Jadi mereka tidak mengamalkan apa yang diketahui. Diomongin nggak dikerjakan dalam urusan yang wajib, dalam urusan yang harusnya dihindari ya.
Lebih dari itu, banyak tahu agama tetapi tidak mengamalkan adalah sia-sia. Sebabnya Allah SWT menilai seorang bukan dari ilmunya tetapi dari amalnya. Jadi bukan dari banyaknya ilmu. Tapi ini bukan dibalik kalau gitu saya nggak mau mencari ilmu, ya dosa juga karena mencari ilmu wajib. Oh kalau gitu saya nggak mau banyak-banyak deh ilmunya, takut dosa. Enggak. Justru harus banyak ilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau banyak ilmu nggak diamalkan, kata Allah di sini, auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan dalam rangka menguji manusia siapa yang terbaik amalnya, ahsanu amala. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan frasa ahsanu amala atau amal yang terbaik, bukan aktsaru ilma, ilmu yang banyak. Makanya sebagaimana kata Nabi SAW, selalu waspada atau wara terhadap larangan-larangannya Allah dan senantiasa bersegera menjalankan ketaatan kepadanya. Jadi maksudnya menghindari kesalahan, menghindari yang diharamkan, tidak dikerjakan. Ya, Imam Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi. Karena itu, sekalian para asatizah, sangat disayangkan jika orang banyak tahu agama tetapi sedikit mengamalkan agamanya. Ini dia tahu agamanya apa, tapi agamanya menjalankan, menyuruh dia menjalankan apa, mengerjakan apa, tapi dia tidak mengerjakannya. Ya, misalnya masih banyak muslim yang tahu bahwa sholat, saum dan zakat itu wajib, namun ya mereka tidak melaksanakannya. Banyak muslimah yang tahu menutup aurat, berjilbab itu wajib. Ini wajib bagi kalian ya. Tapi banyak tapi enggan melakukannya, enggan menutup auratnya, malah terbuka ya. Mereka tahu itu. Ya. Banyak pejabat, pegawai pemerintah ya, para polisi, jaksa, hakim dan lain-lain yang tahu bahwa suap, korupsi itu haram, dosa ya, namun mereka tetap melakukannya. Banyak muslim yang tahu bahwa menegakkan syariat Islam itu wajib, tapi tidak berusaha memperjuangkannya, seolah-olah itu bukan urusannya, nyari-nyari dalil bahwa khilafah itu nanti saja, kalau tauhidnya sudah benar, kalau akhlaknya sudah benar, kata mereka. Padahal nggak mau berjuang, atau bilang ini tauhid dulu, akhlak dulu, ya, pengetahuan dulu, budi pekerti dulu, kata mereka, akidah dulu. Padahal nggak pernah mau berjuang untuk menegakkan syariat Allah. Dia tahu itu, tapi cari-cari alasan di situ, ya, gitu loh. Begitu juga banyak ulama yang tahu menegakkan khilafah itu wajib. Mereka pun tahu kewajiban menegakkan khilafah itu merupakan ijma sahabat dan ijma ulama salafus saleh, ya. Namun alih-alih berusaha menegakkannya, boro-boro mau menegakkannya, ya. Bahkan yang ada menganggap upaya tersebut tidak relevan untuk saat ini, ya. Memecah belah, mengancam, kata mereka dan lain-lain. Banyak, ya kan, kata mereka gitu. Jadi kalau khilafah ditegakkan itu ya nanti ini memecah belah, mengancam akan dihancurkan oleh negara besar, bahkan tidak sesuai kesepakatan, kata mereka. Apa ini? Padahal tahu bahwa khilafah kewajibannya itu adalah sedemikian jelas, seterang matahari di siang hari. Ntar siang, lihat, sebentar lagi siang. Kalian perlu tahu, lihat matahari di situ. Nggak perlu lihat matahari untuk membuktikan siang. Ya,
cukup kita sudah tahu di sekitar kita sudah terang benderang, inilah ada siang dan ada matahari ya. Sama dengan khilafah, orang-orang itu sudah tahu, nggak perlu cari dalil-dalilnya lagi, ngerti sedemikian jelas bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat itu menegakkan khilafah. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, bagi kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu sudah dijelaskan, tapi mereka cuma ngambil kullu bid'atin dolalah. Nah, itu cuma itu yang mereka ambil. Tentang khilafahnya enggak ya. Bahkan bilang khilafah ini enggak sesuai kesepakatan bangsa. Apa sepakat untuk membangkang kepada Allah kok diikuti ya? Nggak mau melaksanakan syariat Allah. Bahkan orang yang orang yang menghancurkan khilafah dahulu malah dianggap sama seperti sekarang, misalnya pahlawan. Sekarang ini ada yang bilang gitu ya, mereka bilang itu pahlawan, padahal apa? Menghancurkan syariat Allah, menghancurkan khilafah. Ini orang-orang gini menghancurkan agamanya sendiri. Banyak tokoh kiai yang tahu bahwa riba itu haram, banyak itu ya kan, tetapi tidak pernah mencegah pemerintah yang nyata-nyata berutang ke luar negeri dengan bunga atau riba yang sangat mencekik. Coba bayar bunganya aja ratusan triliun ya. Banyak pula aktivis dakwah yang tahu menjaga amanah dan memelihara akad itu wajib, tapi sering melalaikan dan mengabaikannya. Insya Allah. Nah ini, kalau tahu itu adalah yang wajib, kerjakan. Kalau enggak, maka ini adalah berarti dia menghancurkan agamanya sendiri. Ini golongan pertama. Dia menghancurkan agamanya gara-gara dia tahu ilmunya, tapi dia masih mengerjakannya. Tahu mencuri itu haram, tapi dia masih coba-coba sedikit-sedikit. Nah, jangan. Banyak juga nggak boleh, sedikit juga nggak boleh. Ya, milik orang lain dia makan nggak boleh, milik orang lain dia rampas nggak boleh, padahal dia tahu itu diharamkan. Ya, ini yang kemudian menghancurkan agama. Betul lah. Ya, hati-hati nih. Yang kedua yang menghancurkan agama itu adalah mengamalkan apa yang tidak diketahui. Ah, ini dia lagi lebih parah lagi. Tidak sedikit orang yang awam agamanya melakukan banyak hal yang dia sendiri tidak tahu status hukumnya, apakah halal atau haram. Misalnya, tidak sedikit kaum muslim berbisnis saham, valuta asing, melakukan transaksi kredit barang lewat lembaga leasing seperti menjamur saat ini. Ya, terlibat dalam bisnis asuransi, menjadi staf keuangan bank berbasis riba, mengadu untung dalam kuis, ya misalnya via SMS dan sebagainya. Tidak sedikit muslim-muslimah yang memandang baik profesi sebagai artis, penyanyi, penari, pemain film, sinetron, padahal nggak ngerti dia. Jadi artis senang, ya. Padahal itu adalah profesi yang bagaimana ya tadi. Dia nggak tahu hukumnya, tapi dia kerjakan. Ya, yang mereka itu adalah biasanya akrab dengan atraksi membuka aurat, berkhalwat dan berikhtilat, serta ragam maksiat lainnya. Bahkan mereka berlomba-lomba meraihnya. Tidak sedikit pula muslim yang memandang mulia demokrasi dan HAM, nggak ngerti hukum tentang HAM, tentang demokrasi yang diharamkan, mereka ambil, ya, mempraktekannya, bahkan bangga menjadi pejuang demokrasi. Semua itu mereka lakukan karena mungkin tidak tahu keharamannya. Pada Rasulullah SAW telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan tidak kami perintahkan, maka tertolak haram. Ini yang kedua. Nggak tahu, nggak mau ngaji, nggak tahu ilmunya, ngerjain.
Tinggalkan kalau kayak gitu, kalau belum ngerti. Ya. Apalagi jelas kalau perbuatan tadi adalah perbuatan yang diharamkan. Gimana tuh? Ya nggak boleh kerjakan. Gitu. Nah, mata saya ini sakit sekali. Nah, tidak, yang ketiga nih, tidak mencari tahu yang tidak diketahuinya. Ini dia nggak mau belajar, ini ngancurin agama. Ya, tidak mencari tahu apa yang tidak diketahuinya. Banyak muslim muslimah yang sadar dirinya awam, dirinya nggak tahu, malah nggak mau belajar, ya gitu ya. Mereka nggak tahu agama, tetapi tidak mendorong, tidak terdorong untuk mempelajari dan mendalami agama, ya. Tafaqquh fid din, dia nggak mau, ngafal nggak mau, belajar nggak mau, diajarin ngeyel, nah nggak mau juga. Kenapa itu? Ya, mereka seolah enjoy dengan kebodohan dalam agama. Ya nggak apa-apa, saya memang orang awam, saya memang orang bodoh, tapi nggak pernah mau diajarin karena nggak mau belajar. Ya, nggak mau belajar, masya Allah, ini menghancurkan agama. Makanya itu belajar di situ. Ya, tidak sedikit pula hal ini melanda para aktivis dakwah. Misal, tidak sedikit aktivis dakwah yang malas belajar bahasa Arab, padahal mereka tahu mempelajarinya ya sangat urgen dalam upaya memahami agama demi bekal dakwah mereka. Bahkan mereka tahu di antara faktor kemunduran umat adalah karena diabaikannya bahasa Arab. Ini dia. Wah, kalau gitu harus belajar banyak. Iya, terus pelajari bahasa Arab, Al-Quran, hadis, semua urusan agama dipelajari. Bisa. Ya, supaya tidak menghancurkan agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani dijelaskan menolak orang yang mengajari apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini dia. Diajarin malah nyurang, malah apa kamu ngajari saya? Wah, ini nggak beres kayak gini. Ini ngancurin agama nih. Hati-hati. Ya. Dijelaskan di sini. Tidak sedikit muslim yang karena kesombongannya, nah ini dia tadi sombong, sudah kita pernah bahas, menolak ketika orang lain mengajari atau mendakwahinya, maksudnya itu. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya di sini, al-kibru batarul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran. Itu kan sudah pernah dijelaskan ya, gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Ini hati-hati, masya Allah. Jadi kesombongan itu akan menyisip dalam hati, itu ada. Memang sedikit demi sedikit sombong dia. Dia juga kadang suka mikir ini, masya Allah. Kadang kita dilanda sombong. Biarin dia, susah dia, payah dia, mampus dia, waduh, nggak boleh itu sombong. Ya, sahabat dulu nanya, kalau gitu saya pakai baju bagus, pakai pakaian bagus, ini sombong nggak ya Rasul? Enggak, kata Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau kalian pakai baju bagus, yang rapi maksudnya di situ ya, pakai ya pokoknya yang indah, yang bagus di situ, itu bukan sombong. Pakai perhiasan itu bukan sombong, karena Allah mencintai keindahan. Allah maha indah. Apa yang namanya sombong itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, atau al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nggak ngaji dia,
nggak nyantri dia, nggak boleh remehin kayak gitu ya. Dia itu ikut-ikutan saya, dia nggak boleh meremehkan begitu. Kamu nggak punya duit, kamu miskin, nggak boleh begitu ya. Atau tadi meremehkan, siapa kamu ngajarin saya, kamu baru lahir aja saya sudah gede, gitu. Lahirnya kamu aja saya, kamu nggak boleh begitu. Itu menghancurkan agama. Gitu. Makanya saling menasehati di sini. Kayak di sini kita nggak ada cerita perangkatan-angkatan yang masuk di sini bareng sebenarnya semua. Ya, walaupun tentu nanti ada yang lebih keluar duluan dan belakangan. Nah, jadi tidak sedikit pula yang enggan belajar kepada orang yang hanya karena orang lain itu lebih muda, karena lebih rendah tingkat pendidikan formalnya, bahkan karena dari kelompok atau mazhab atau harokah partai yang berbeda, atau karena faktor-faktor lain. Kalau tidak dari faktor, misalnya kata dia, kalau tidak dari partai hijau katanya, kalau tidak dari nganu ini nggak bisa, nggak boleh, ini sombong ini. Kalau nggak nganu ini misalnya apa, nggak masuk surga, nggak boleh yang kayak gini. Ya, paham dah? Sok sekali dia gitu. Ini ngancurin agama. Mau kayak gitu? Enggak ya, jangan ya. Nah, itu 4 itu. Keempat hal di atas memang telah menghancurkan agama pada diri seorang muslim maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini banyak ini masyarakat kayak gini, Masya Allah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu nyaris di setiap banyak pondok pesantren ya, di masjid-masjid, di musola-musola, di kalangan pelosok dan semua banyak sekali. Mereka itu apa? Membacakan Fatihah, ingin mendapati kebaikan, barakah dari ilmu yang sampai kepada dia dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Karena banyak sekali diajarkan memang. Ya, salah satu guru dari para guru-guru, ulama-ulama besar. Ya, tapi ya ini ajaran ini nggak mau dipakai. Ya kan? Jadi mereka malah menghancurkan agama mereka. Akibatnya nyata. Ya, hukum-hukum Allah dicampakkan dan dijauhkan, hukum-hukum tagut diterapkan dan dilestarikan. Coba, hukum Allah malah dicampakkan. Kewajiban-kewajiban agama banyak ditinggalkan, kata mereka nggak sesuai HAM, nggak sesuai dengan adat istiadat dan sebagainya, harus sesuai dengan kondisi kita. Padahal agama Islam ini ya beda. Larangan-larangannya sering dilakukan dan bahkan jadi kebiasaan. Yang halal disembunyikan, yang haram ditonjolkan, yang sunnah enggan diamalkan, yang bid'ah malah dibesar-besarkan. Adat menjadi ibadat, ibadat bercampur dengan khurafat dan maksiat. Ya, ini banyak ini. Bahkan mereka membenci agama, bukan lagi cuma menghancurkan agama, berikutnya membenci agama mereka banyak. Demikianlah akhirnya Islam sekedar sebutan, Al-Quran sekedar jadi bacaan. Banyak juga yang baca Quran tapi nggak mau menjalankan Quran, banyak. Ada juga yang menghafal Quran tapi nggak mau mengamalkan Quran, ada juga. Ya, karena begitu sebenarnya dia telah merobohkan, menghancurkan agama pada dirinya sendiri. Dan as-sunnah bahkan terlupakan. Saat itu sebagaimana isyarat Nabi Muhammad SAW, Islam kembali menjadi sesuatu yang asing, persis sebagaimana awal kedatangannya. Sabda Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Islam mulanya datang ya sebagai sesuatu yang asing dan nanti akan kembali dianggap asing. Berbahagialah orang-orang yang dipandang asing, yakni mereka yang selalu melakukan perbaikan
ya, melakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang berlomba-lomba melakukan kerusakan-kerusakan. Jadi ini kita sedikit, iya, karena dia nggak asing. Gimana ini pondok ngajarin politik, bukan aja politik ya, pondok bisa ngajarin hal yang kemudian nggak biasanya. Loh, biasa itu justru dianggap asing. Gimana ini kok harus pakai kerudungnya rapat bener? Loh, itu emang harusnya begitu ya. Gimana ini kok nggak ada campur baur foto-foto? Nggak ada, ya kan? Campur baurnya nggak boleh. Paham lah? Nah ini. Jadi banyak orang yang menghancurkan agama mereka. Wa ma taufiqi illa billah. Itu kata Ustaz Arif B. Iskandar. Paham dah? Nah, ini harus kita hindari ini. Ya. Kita hindari. Jangan kita menjadi penghancur agama. Harus kita tahu. Ini hari ini nih ya, banyak orang yang kemudian nggak ngerti tentang Maulid, Masya Allah. Ya, padahal luar biasa. Nah, kita rayakan ini, kita peringati. Ya, nonton bareng. Kan nonton bareng. Di sini ya Bu ya? Oh, di bawah. Oh gitu. Ya sudah. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan atau tambahkan? Silakan. Ada? Nggak ada? Cukup? Ya. Oke, kalau nggak ada, yuk kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.